Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها أبواب الشر والتعسير أنت مولانا يا الله فنعم المولى ونعم النصير اللهم ربنا إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا يا ذا الجلال والإكرام معاشر المسلمين والمسلمات حاضرين والحاضرات Bapak Ibu jamaah salat subuh di Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di subuh kali ini kita bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan dengan nikmat sehat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita tatimmus shalihat. Mudah-mudahan dengan nikmat sehat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dengan wasilah, dengan asbab nikmat sehat itu akhirnya terlaksanalah semua amal kebaikan. Jadi alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Dalam sebuah riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di antara zikir beliau banyak sekali menyebutkan zikir alhamdulillah. Cuma bedanya kalau dalam keadaan seperti ini, dalam keadaan sehat, bagus, hati tenang, pikiran tenang, duit ado, kira-kira ya tambahannya, zikirnya adalah alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Jadi selalu beliau mengulang-ulang kalimat itu, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita bangun tidur, kemudian keluar rumah naik motor, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah dengan motor ini insya Allah sebentar lagi akan terlaksana amal kebaikan. Mau sholat subuh kan? Kemudian kita pulang dari sini misalnya ganti pakaian baju batik, kondangan. Dan kondangan itu juga bagian dari amal sholihat. Setelah pakai itu alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Kemudian setelah itu makan siang misalnya. Kemudian setelah makan siang badan segar lagi, ikut pengajian lagi. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Begitu seterusnya. Lalu kemudian kalau dalam keadaan kurang sehat, sakit, lesu dan seterusnya, ada musibah baik kecil maupun besar, di antara zikir Rasulullah SAW juga beliau menyebutkan alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas semua keadaan yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk kita semua. Jadi kalau kita mendengar, terutama ada alim ulama, ada ustadz misalnya, kalau ditanya gimana kabarnya Ustaz, kalau beliau jawab alhamdulillah ya ala kulli hal, berarti lagi ada sesuatu yang mungkin beliau rasakan. Apa kurang sehat, apa lagi banyak hutang atau lagi pening, beliau nyebutnya alhamdulillahi ala kulli hal. Tapi kalau seandainya yang kita tanya jawab gimana kabarnya, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Nah ini sedang senang hati ini. Ajaklah makan, maksudnya ajak keluar, goes gitu kan. Di sela-sela goes makan gitu kan. Jadi masyaallah muslimin, ini mengawali dari pertemuan kita di subuh kali ini. Yang jelas
Zikir alhamdulillah itu warid, ada sandaran riwayatnya dari Rasulullah SAW, walaupun zikir-zikir yang lain juga banyak sekali. Tapi setidaknya ini mujarrab. Mujarrab itu pernah dibuktikan oleh sebagian orang. Ternyata pengaruh zikir itu juga sangat berpengaruh kepada fisik ya. Ini ada cerita, ini kaitannya dengan spesialisnya Dr. Fahmi ya. Ada cerita, ada ibu-ibu sebelum melahirkan karena bakal proses SC ya. Mungkin karena tegang, karena apa, akhirnya zikir ibu ini astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Oleh dokter ini keadaan darahnya masih agak tinggi, masih agak butuh kira-kira distabilkan lagi. Kemudian ada yang mengusulkan kepada ibu ini, ibu kenapa zikirnya astagfirullah, kan sebentar lagi mau dapat nikmat, sebentar lagi kita mau lihat bayinya walaupun lewat operasi ya, sebentar lagi bayi yang selama ini kita tunggu-tunggu ada, coba ganti zikirnya dengan alhamdulillah. Kemudian di menit-menit awal diganti dengan alhamdulillah, 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 sebentar lagi akan punya anak, alhamdulillah. Dan ini mujarrab, saya baca di sebuah kabar berita, ternyata 5 menit, 10 menit, 15 menit tekanan darahnya agak normal. Maksudnya turun stabil, akhirnya bisa dilaksanakan operasi pada waktu itu juga. Wallahu a'lam bishawab, yang jelas ini mujarrab, ini dicoba, maksudnya pernah ada yang mencoba dari astagfirullah ke alhamdulillah. Kadang-kadang astagfirullah kita, kadang-kadang ya, bukan di astagfirullahnya yang salah. Kadang-kadang pembawaan kita, zikir astagfirullah itu kita merasa ada sesuatu hal yang harus kita tahan emosinya. Astagfirullah, astagfirullah. Kita nak marah, astagfirullah, astagfirullah. Sebenarnya kita sedang marah sebenarnya itu. Astagfirullah marah itu. Tapi kalau alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Mudah-mudahan lah ya, maksudnya ada orang yang cocok zikir alhamdulillahnya lebih cocok gitu, dalam situasi seperti itu. Yang jelas ma'asyiral muslimin, kita semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan rahmatnya, dengan karunia-Nya, akhirnya bisa ketemu lagi dan bisa berkumpul bersama di subuh ini. Setelah sebelumnya kita semalam bertemu dan berkumpul di masjid ini, dan saya kira antara semalam dengan subuh ini tidak terlalu beda ya. Maksudnya artinya perhatian kita terhadap subuh, terhadap sholat subuh itu tidak berkurang dibandingkan sebagian dari kita yang mungkin banyak dinasihatkan oleh sebagian dari asatidzah, dari sebagian ulama kita. Kadang-kadang, tapi ini sifatnya evaluasi positif. Kadang-kadang setelah majelis tabligh misalnya kan, masjid penuh, kemudian subuh besoknya balik lagi setengah baris misalnya ya, subuhnya kan. Nanti tabligh lagi, penuh lagi. Nanti sholat zuhurnya sebaris lagi gitu kan. Ya walaupun ini sekali lagi positif, tetapi yang jelas kita kepingin progres yang agak serius dalam bab sholat gitu kan. Kadang-kadang ada orang yang mampir masjid bukan untuk sholat gitu kan. Kadang-kadang jiwa kita ini secara pribadi kadang-kadang tidak nerima ya. Kita sudah hadir, mohon maaf, kadang-kadang kita sudah hadir di walimatul nikah, walimatul urs. Anggap saja walimatul urs di lantai 2 misalnya. Orang sudah azan, kita sudah makan, balik kita sholat zuhurnya. Maksudnya alangkah beratnya langkah untuk menuju ke lantai bawah, wudhu kemudian sholat. Dan ini boleh diperhatikan, setiap kali ada majlis, setiap kali ada walimatul urs yang dekat masjid, mesti walimatul ursnya rame, masjidnya mereka balik. Ya mudah-mudahan ada alasan-alasan yang memang sangat uzur. Tetapi kalau seandainya laki-laki, saya kira alasannya tidak begitu kuat ya. Kalau perempuan mungkin, mohon maaf, perempuan itu dalam bab tohara memang harus lebih hati-hati.
Mereka ada keputihan, mereka ada cairan-cairan dan seterusnya yang membuat mereka harus ganti lebih serius. Tapi kalau laki-laki saya kira tidak ada keputihan Pak Dokter ya. Nggak ada keputihan. Nggak ada yang lain-lain gitu kan. Paling-paling beser. Ya beser itu agak ribet juga. Memang harus berkebutuhan khusus. Maksudnya kalau sholat pada akhirnya memang harus banyak yang dilepas. Tapi insya Allah mudah-mudahan aman-aman lah ya dalam keadaan seperti ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami dipesankan oleh Ustadz Kusairi khususnya sebagai bagian dari DKM Masjid Baitur Rahman untuk kembali melanjutkan tentang Ramadan yang sebentar lagi akan datang. Dan ma'asyiral muslimin, walaupun ini adalah ilmu lama dan saya sami'na wa ata'na dengan arahan dari DKM bahwa subuh ini kita akan berbicara dan masih lanjut tentang obrolan-obrolan Ramadan yang sudah kita mulai setidaknya dari tadi malam. Kalau tadi malam ada puasa zahir, ada puasa batin, ada puasa syariat, ada puasa hakikat, ada puasa ma'rifat gitu kan. Tapi semua hal yang dibicarakan semalam itu maka semuanya bermula dari puasa yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada kita semua dan yang dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian diresumekan poin-poinnya oleh para ulama, maka jadilah aturan baku puasa bagi umat Islam. Itulah adalah aturan-aturan yang sudah kita kenal di dalam bab fikih puasa. Dan mereka yang berpuasa hakikat, mereka yang berpuasa ma'rifat, semuanya pasti akan bermula dari puasa syariat. Jika seandainya ada yang mengatakan saya sudah levelnya di atas syariat, lalu kemudian syariatnya tinggal, maka saksikanlah bahwa orang ini berhak untuk kita koreksi dan untuk kita arahkan supaya kembali lagi kepada jalan yang benar gitu. Tidak ada di dalam syariat kita, bahkan Rasulullah SAW sendiri misalnya dalam bab sholat 5 waktu, jika ada yang mengaku-ngaku saya cukup hanya dengan sholat 2 waktu saja, maka yang ini harus kita seret lagi. Jangan terlalu ke kiri dan jangan terlalu ke kanan. Rasulullah SAW sebagai orang yang paling bertakwa, Rasulullah SAW sebagai orang yang paling sempurna dalam urusan ibadahnya, beliau sholatnya masih 5 waktu gitu. Beliau sholatnya masih 5 waktu. Begitu juga ma'asyiral muslimin dalam bab sholat atau dalam bab puasa, Rasulullah SAW juga mengajarkan kepada kita puasa yang sangat manusiawi. Nah, di antara yang beliau ajarkan saya akan turunkan dari awal. Yang pertama sekali ma'asyiral muslimin, Rasulullah SAW mengawali puasa Ramadan itu dengan santap sahur. Dan ini beliau lakukan harian, setiap hari, setiap sebelum subuh, dan itu bukti bahwa Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita konsep puasa yang memang sangat sesuai dengan kebutuhan fisik kita. Di antara hadis yang mengingatkan kepada kita tentang pentingnya berpuasa ini, di antaranya misalnya khabar Al-Hakim fi sahihihi, Imam Al-Hakim ini salah seorang ahli hadis. Kalau kita kenal Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmizi. Nah, ada ulama hadis, ada ahlu hadis yang bernama Imam Al-Hakim. Beliau punya kitab namanya Al-Mustadrak. Kata Rasulullah SAW, ista'inu bi ta'amis sahari ala siyamin nahar.
minta tolonglah, kira-kira ini terjemahan saya pribadi, minta tolonglah kita semua dengan santap sahur kita itu untuk kemudahan puasa kita di siang hari. Wa biqailulatin nahari, dan gunakanlah tidur siang yang sedikit itu ala qiyamil laili, supaya kita kuat untuk beribadah di malam harinya. Jadi masyaallah muslimin, bagi yang pernah puasa dan tidak makan sahur pasti akan beda rasanya walaupun sedikit bagi yang puasa dan dimulai dengan makan sahur. Itu pasti ada bedanya. Dan sebagai manusia, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita santap sahur itu. Walaupun makanan pokok penduduk Ahlul Madinah, penduduk kota Madinah adalah kurma, maka Rasulullah SAW lebih banyak kita dapatkan riwayat-riwayat beliau santap sahurnya dengan kurma. Dan ini juga akhirnya diambil inspirasi oleh mereka-mereka yang sangat perhatian dalam dunia kesehatan untuk juga mengkonsumsi kurma saat kita santap sahur. Kalaulah seandainya ada yang mencukupkan dengan kurma saja untuk santap sahur, maka walaupun awal-awalnya mungkin agak berat, dan memang pastinya berat, tapi kalau kita konsultasikan dengan mereka-mereka yang tahu tentang masalah kesehatan, mereka akan mengatakan bahwa sesungguhnya itulah yang paling bagus. Itulah yang paling bagus. Perutnya ringan, tidak berat. Kemudian untuk sholat subuh berjamaah juga tidak terlalu berat. Kemudian setelah sholat subuh berjamaah rasanya juga tidak terlalu berat. Nah, masyaallah muslimin, ini tentunya pilihan, tidak juga sifatnya wajib, sehingga akhirnya para ulama memasukkan santap sahur itu sendiri hukumnya adalah sunnah, berpahala bagi yang mengerjakannya, tidak berdosa bagi yang sengaja meninggalkannya, tapi dia akan terlewatkan banyak keberkahan. Kemudian dengan kurma juga akhirnya dijadikan oleh para ulama sebagai rekomendasi sahur yang bagus. Rekomendasi yang dimaksud di dalam bab fikih adalah sebagai jenis makanan yang dianggap mustahab, disukai, sunnah untuk disantap sahur. Makanya penjualan kurma akhirnya di bulan Ramadan itu cukup meningkat ya. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, Rasulullah SAW mengatakan, khabar Ahmad, riwayat Imam Ahmad, as-sahuru barakatun, sahur itu berkah, fala tada'uhu, janganlah kalian tinggalkan, walaupun hanya sebatas jur'atama, walaupun hanya sebatas minum setegukan air. Fa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin, karena Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya akan bersolawat, maksudnya mendoakan bagi mereka-mereka yang bangun di waktu sahur dan bagi mereka yang santap sahur. Jadi bahasa Palembangnya, dak katik lagi sebuah kenikmatan yang nikmat, kita makan, kita didoakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan didoakan oleh malaikat. Ya, tentunya Allah Subhanahu wa taala yang saya maksud dengan mendoakan di sini adalah memberikan rahmat. Salawatnya Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua sebagai hambanya adalah dengan memberikan banyak rahmat. Salawatnya malaikat kepada kita semua adalah doa dari para malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua dalam santap sahur itu diberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ma'asyiral muslimin, sekurang-kurangnya jangan dilewatkan makan sahur. Dan kalau kita bertanya kapan Rasulullah SAW santap sahur, kita akan mendapatkan sebuah riwayat dari seorang sahabat yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW yang bernama Anas bin Malik
Karena Anas bin Malik ini menjadi asisten pribadi, kalau kita sekarang ini ya, menjadi asisten pribadinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemana-mana biasanya ada beliau, ada Anas bin Malik. Di rumah ada Anas bin Malik. Kira-kira kalau pengen nanyo Rasul ada tidak di rumah? Ah, kita nanyo Anas bin Malik, asisten pribadi. Kata Anas bin Malik mengabarkan kepada kita semua bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu santap sahurnya sudah dekat mau masuk waktu subuh, tapi bukan dekatnya. Ditanya oleh para sahabat saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai santap sahur, kemudian beliau sholat, berapa jaraknya? Selesai makan sahur dengan beliau sholat, berapa jaraknya? Berhubung pada waktu itu belum ada jam, belum ada waktu dari Kementerian Agama. Akhirnya kata sahabat Nabi ini, Rasulullah itu berhenti dari makan sahur dan akhirnya melaksanakan sholat subuh berjamaah itu qadra an yaqra ar-rajulu khamsina ayat, selama durasi orang baca 50 ayat Al-Quran. Durasi baca standar. Kalau durasi seperti tempo yang tadi kita baca di imam, itu baca setengah jam kan. Ini durasi yang standar. Kira-kira 10 sampai 15 menit lebih dan kurang 50 ayat, dan 10 sampai 15 menit itulah Rasul sudah selesai dari aktivitas makan dan minum. Jadi kira-kira kalau ditanya apa dalil sehingga akhirnya Kementerian Agama kita membuat sistem waktu yang disebut dengan imsak, inilah dalilnya. Bahwa imsak itu inspirasinya adalah dari tradisi Rasulullah SAW santap sahur yang sudah selesai 10 atau 15 menit sebelum waktu subuh masuk. Walaupun di waktu ini tetap boleh minum, tetap boleh makan, tetapi rekomendasinya karena sebentar lagi mau masuk waktu subuh, janganlah kira-kira kita sengaja untuk terus makan dan minum, karena khawatirnya kalau seandainya subuh masuk kita masih makan dan tahu bahwa subuh sudah masuk, maka inilah yang nanti di dalam bab fikih kita akan mengenal, kata Imam An-Nawawi, bahwa siapa yang sadar subuh sudah masuk, apalagi kita sudah dengar orang azan, subuh sudah masuk, tapi kita masih makan, masih minum dengan sengaja, maka itu semua ulama muttafaqun, semua ulama sepakat bahwa puasanya batal dan dia wajib qadha. Sehingga sering kita mendengar pertanyaan, bapak-bapak, ibu-ibu, gimana Ustaz kalau kami bangunnya kesiangan, orang masih azan, boleh tidak minum? Katanya boleh minum sebelum la ilaha illallah kan? Tidak boleh. Tidak boleh lagi minum. Kita bangun orang hayya ala shalah, udah ikhlaskan diri. Pada waktu itu kita sudah telat sahur dan tidak boleh lagi makan dan minum. Tidak boleh lagi. Kalau itu masih dilakukan, bagaimana kita mau mencapai puasa yang disebutkan oleh Ustadz Arda semalam, Ustadz Deden semalam ya? Kalau seandainya konsep sahurnya saja masih salah. Jadi kita benahi sedikit demi sedikit. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada yang ngomong, Ustaz, kan ada hadisnya. Idza sami'a ahadukumun nida, jika seandainya di antara kalian mendengar orang azan, wa fi yadikum ina, dan di tangan kalian ada wadah makanan, nasi biryani, maka fala yada'hu, janganlah dia meletakkan makanan ini hatta yaqdiya hajatahu, sampai dia menyelesaikan hajatnya makan dari makanan yang ada di tangannya ini. Nah, ma'asyiral muslimin, memang benar ini ada hadisnya. Bahkan saya sendiri hafal hadisnya, bahkan sebagian pembelajar syariat yang lain hafal hadis ini. Tetapi ma'asyiral muslimin, hadis ini cara memahaminya harus kita bawa kepada hadis yang lain. Hadis yang lain bunyinya begini: idza azzana Bilalun, jika seandainya Bilal azan,
fakulu washrabu, lanjutkan makannya, lanjutkan minumnya, hatta sampai akhirnya kalian semua, kata Rasul, mendengar yang azan itu adalah Ibnu Ummi Maktum. Maka kalau kalian sudah mendengar azannya Ibnu Ummi Maktum, maka stop dari makan. Nah, ma'asyiral muslimin, ada tradisi yang saya tidak tahu kenapa akhirnya di Indonesia ini tidak familiar. Padahal ulama-ulama kita dulu belajarnya adalah di Masjidil Haram. Bahwa dari zaman Rasul sampai sekarang di Mekah dan di Madinah itu orang azan itu 2 kali subuhnya, atau orang azan subuh itu 2 kali. Bapak Ibu yang pernah haji, yang pernah umroh, insya Allah pernah mendengar bahwa di Mekah dan di Madinah itu orang azan subuhnya 2 kali. Nah, di zaman Rasul dibuat jadwal kira-kira. Azan pertama itu Bilal bin Rabah. Orang kenal, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, ini suara Bilal. Masih makan, misalnya ya, masih makan sahur, lanjut saja silakan. Karena Bilal saat azan subuh pada waktu zaman Rasul itu, dan sampai sekarang juga, itu azannya itu sebelum masuk waktu subuh. Kira-kira kalau subuh jam 4, maka Bilal itu azannya jam 3, kira-kira begitu ya. Maka lanjutkan makanannya, minumnya lanjutkan. Tapi kalau seandainya yang azan itu adalah Ibnu Ummi Maktum, ini muazin kedua Rasul. Muazin tetap waktu subuh, muazin kedua Ibnu Ummi Maktum, maka kalau kita sudah mendengar suara itu, kata Rasul, berhenti makan, tidak boleh lagi makan, karena itu berarti sudah masuk waktu subuh. Jadi ma'asyiral muslimin, saya kira dalam hal ini kita butuh agak serius dikit. Pokoknya orang kalau sudah azan berhenti makan dan minum. Jangankan azan, anggap baik kita tinggal di sebuah kawasan, tidak dengar azan, maka patokan kita adalah waktu subuh. Makanya penting di rumah-rumah kita print out waktu sholat, waktu sahur, waktu subuh, supaya diketahui oleh penduduk ahli rumah. Walaupun masing-masing sudah punya HP misalnya, tapi tidak apa-apa, ditempel di dinding, ditempel di dapur, sebagai pengingat bahwa ini waktunya. Nah, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini hal yang pertama yang pengen kita mulai, bahwa puasa kita itu sunnahnya dimulai dengan santap sahur. Dan di sanalah sebagian dari para ulama ada yang merekomendasikan untuk kita memulai niat berpuasa di bulan Ramadan, dan ini hukumnya wajib. Niatnya wajib, tapi berniat di waktu sahur itu sebagiannya adalah direkomendasikan oleh para ulama. Walaupun niatnya boleh di maghrib, boleh di isya, boleh setelah tarawih, boleh sebelum tidur, boleh berniat. Yang penting kita memasang niatnya di malam hari. Tapi sebagian dari para ulama ada yang menyukai berniatnya itu saat santap sahur. Nah, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama yang ingin saya sampaikan, memulai pembicaraan tentang puasa kita. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, setelah itu kita semua lanjut berpuasa sampai waktu maghrib tiba. Dan standar fikih puasanya itu adalah menjaga diri dari semua hal yang bisa membatalkan puasa, baik makan, baik minum, maupun hubungan seksual. Sebagian dari redaksi para ulama menahan diri al-imsaku an syahwatai, menahan diri dari 2 syahwat, syahwat perut dan syahwat kemaluan. Syahwat perut dan syahwat kemaluan. Inilah standar umum yang berlaku bagi kita semua, baik awamnya, baik ustadznya, baik kiainya, baik walinya, baik nabinya. Inilah standar umum puasa kita, menahan diri dari syahwatai al-batni wal farji, menahan diri dari 2 syahwat ini. Maka semua hal yang mengarah kepada 2 hal ini, ada yang sifatnya nanti membatalkan dan ada yang sifatnya nanti hukumnya makruh. Misalnya yang membatalkan
kalau seandainya ada sesuatu yang masuk dari tenggorokan, maka itu pasti batal. Kemudian ada sesuatu hal yang membuat akhirnya rasa seksualnya misalnya ada, maka ini bisa jadi antara dua. Bisa jadi dia nanti makruh, bisa jadi dia nanti haram kalau dia sampai ada yang keluar, sperma yang keluar, dia bisa jadi batal. Nah, muqaddimah itu, muqaddimah yang bisa membuat batal syahwat perut, dan muqaddimah yang bisa membuat batal puasa karena syahwat kemaluan, itu juga akhirnya oleh para ulama sebagiannya dinilai makruh. Misalnya, berlebihan dalam kumur-kumur saat bulan puasa itu makruh. Gosok gigi misalnya dengan pasta gigi yang terlalu banyak itu juga makruh. Gosok gigi kalau sudah siang hari itu juga makruh. Karena itu muqaddimah, dikhawatirkan nanti akan ada sesuatu yang masuk ke tenggorokan. Kemudian pandangan-pandangan mata yang bisa membangkitkan syahwat kemaluan itu juga makruh sampai haram. Makruh sampai haram. Nah, inilah yang harus kita jaga, syahwat perut, syahwat kemaluan, dan semua hal yang bisa mencapai kedua hal ini, itu juga kita harus cut sedari awal. Kemudian ma'asyiral muslimin, menyusul kita juga berusaha untuk, karena mata nanti ujungnya bisa ke syahwat perut, bisa ke syahwat kemaluan, juga mata harus dijaga. Mata melihat makanan yang enak bisa mempengaruhi perut kan? Mata melihat pemandangan-pemandangan yang bisa membangkitkan syahwat juga akhirnya harus kita cut. Telinga juga begitu. Otak, akal, pikiran, tangan, kaki, semuanya yang bisa menghantarkan kepada syahwat perut dan syahwat kemaluan itu sudah harus kita cut. Nah, ma'asyiral muslimin, kalau itu kita lakukan, mudah-mudahan nanti puasanya bisa sampai selesai. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin, setelah nanti sampai pada waktunya maghrib tiba, Rasulullah SAW sangat manusiawi sekali menyunnahkan bagi kita semua untuk ta'jilul fitri, untuk menyegerakan berbuka puasa. Inda tayakunil ghurub wa qabla shalah. Bayangkan, setelah memang yakin bahwa matahari sudah tenggelam, disunnahkan oleh Rasulullah SAW untuk menyegerakan berbuka dan sholat maghribnya nanti. Ya, nanti yang dimaksud di sini adalah bukan ditunda setengah jam lagi, bukan. Nanti yang dimaksud di sini adalah ya sebatas kita makan kurma, minum, kemudian baru setelah itu sholat. Makanya ma'asyiral muslimin, orang muazin di seluruh Indonesia kalau dia azan pada waktu maghrib pasti dia minum dulu. Jadi kita berbuka menyandarkan diri dengan azannya, orang yang azan menyandarkan diri dengan masuknya waktu maghrib. Jadi jangan sampai ada anggapan puasa yang paling bagus itu adalah karena kita berusaha puasa, orang Allahu Akbar azan, kita langsung sholat dulu, berjamaah lagi sholatnya kan, setelah itu baru makan dan minum. Nah, itu justru makruh. Nah, ma'asyiral muslimin, karena sekali lagi Rasulullah SAW orang Arab, akhirnya Rasulullah SAW juga berbukanya dengan kurma. Dan akhirnya juga orang kita mulai meneliti kebiasaan Rasul. Oh, ternyata bagus, unsur kurmanya bagus. Akhirnya tertradisilah, direkomendasikanlah oleh para ulama untuk memulai santap berbuka dengan kurma. Dan Rasulullah SAW itu paling senang berbuka puasa dengan jenis kurma yang bernama rutab. Ini jenis kurma mengkel dan harganya mahal. Harganya cukup mahal. Rutab. Kalau tidak ada rutab, baru beliau santap berbuka puasanya dengan tamar. Tamar itu kurma yang biasa kita makan. Itu namanya tamar. Ya, sukari segala macam itu nyebutnya tamar. Kalau tidak ada kurma yang rutab, tidak ada kurma tamar, tidak ada,
yang lain-lain, jenis kurma yang lain saya agak susah, maka Rasulullah SAW berbukanya hanya dengan air saja. Nah, nanti kita akan dengarkan misalnya tinjauan dari para ahli kesehatan, ternyata memang sempurnalah sebenarnya ya, dari bab kesehatan berbuka dengan kurma itu sangat sempurna bagi mereka-mereka yang berbicara dalam kesehatan. Nah, ma'asyiral muslimin, yang keempat malamnya, tentunya setelah kita sholat maghrib, dan bagus sekali kalau saat ini tetap berjamaah, karena ada tradisi yang agak buruk di kita, bahwa kita selama bulan Ramadan itu kadang-kadang justru sholat maghribnya lebih buruk ketimbang sebelum Ramadan. Ada tertradisi seperti itu. Kalau sebelum bulan Ramadan kita biasa maghribnya agak di awal waktu, kemudian kita maghribnya bagus, mandi dulu, pakai baju yang bagus. Ada sebagian, dan kalau seandainya itu sebagian dari yang saya maksud itu adalah diri kita masing-masing, ini perlu kita evaluasi bersama. Kadang-kadang kita bulan Ramadan itu sholat maghribnya apa adanya. Sudah berbuka, nanggung kan, makan kan, akhirnya kan pasti telat maghribnya kan. Terus nak mandi nanggung karena masih keringatan, akhirnya sholat maghribnya dan keringatan itulah kan. Karena keringatan itulah, tidak mungkinlah sholat maghribnya pakai jas, tidak mungkin lah kan. Tidak mungkinlah sholat maghribnya pakai gamis, tidak mungkin. Kadang-kadang akhirnya sholat maghribnya pakai kaos itulah. Jadi apa adanya. Padahal sebelum Ramadan justru dia bagus, sholat maghribnya bagus, pakaiannya bagus, suasana hatinya bagus gitu kan, di awal waktu. Tapi saat Ramadan tiba, justru sholat maghribnya kadang-kadang di akhir-akhir waktu menjelang Isya itu. Nah, tentunya ini bukan kebiasaan yang bagus, karena khawatirnya nanti kalau selama bulan Ramadan maghrib kita selalu telat, kita nanti akan keluar Ramadan punya kebiasaan yang buruk, maghribnya telat gitu, atau maghribnya hampir telat, atau selalu di ujung waktu. Nah, ma'asyiral muslimin, tentunya setelah itu sholat isya berjamaah, dan setelah itu adalah ada kesunahan untuk ibadah sholat tarawih bersama. Dan secara fikih konsep sholat tarawih ini luas, sifatnya fleksibel. Kata Syekh Ali Jumu'ah yang pernah kami baca dalam tulisannya, bahwa ibadah sholat tarawih ini dia fleksibel sekali. Sekurang-kurangnya dikerjakan 2 rakaat, dan sebanyak-banyaknya ini diserahkan kepada masing-masing. Maksudnya tidak ada batasan khusus sebenarnya. Akhirnya kesimpulan dari para ulama, tidak ada batasan khusus. Adapun yang biasa kita pakai ini adalah standar umum yang banyak dipakai oleh orang. Yang 8 rakaat, yang 20 rakaat, dan yang 36 rakaat. Yang 36 rakaat ini saja sekarang ini sudah sangat tidak ada mungkin ya. Di Indonesia tidak ada kita mendengar ada orang sholat 36. Berarti kita di Indonesia mengkerucut lagi. Standar umumnya 8 sampai 20. 8 sampai 20. Apakah boleh kurang dari 8? Boleh. Apakah boleh lebih dari 20? Jawabannya boleh. Bapak Ibu yang misalnya malam itu lesu nian tarawih, 2 rakaat jadi. Kalau lagi semangat nak lebih dari 20, sebenarnya boleh-boleh baik. Boleh-boleh baik. Ya, tetapi kalau seandainya pasang surutnya seperti itu, saya kira kita butuh menstabilkan. Ya, menstabilkan dengan 8 atau 20. Saya kira dalam bab fikih, walaupun perdebatan antara 8 dan 20 ini agak sengit juga sebenarnya perdebatannya, tetapi pada akhirnya para ulama mengakui bahwa yang 8 boleh dilakukan dan yang 20 juga boleh dilakukan. Kemudian ditutup dengan sholat witir yang umumnya kita menggunakan standar 3 rakaat dengan 2 pola, 1 kali salam dan 2 kali salam. Dan tentunya baik 1 kali salam maupun 2 kali salam ini adalah hal-hal yang sangat boleh untuk dilakukan dan bagus untuk dilakukan. Setelah itu ma'asyiral muslimin, seperti inilah hari-hari ibadah puasa yang nanti akan kita lakukan.
Dan mudah-mudahan pada akhirnya apa yang kita lakukan selama bulan Ramadan ini dari berpuasa, kita mudah-mudahan akan sedikit demi sedikit mencapai derajat la'allakum tattaqun, agar Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semua ketakwaan berupa kemampuan kita untuk taat melaksanakan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasul, dan kemampuan kita untuk menahan diri dari apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul. Dan puasa itu mengajarkan kita kepada dua hal ini: taat apa yang diperintahkan, apa yang disuruh, dan taat juga apa yang dilarang. Nah, ma'asyiral muslimin, mudah-mudahan yang sederhana ini menjadi pengingat kita bersama sebelum kita akhirnya masuk di bulan Ramadan. Sekali lagi, jika ada hal yang ingin diperjelas, dipertegas sebelum kita istirahat ke rumah masing-masing, kami persilahkan, dan setelah itu baru kita beristirahat. Iya, wa kulu washrabu, kata Allah Subhanahu wa taala, makanlah kalian, minumlah kalian selama malam di bulan Ramadan. Selama malam di bulan Ramadan silahkan makan, silahkan minum. Iya, hatta sampai akhirnya subuh datang, sampai akhirnya yatabayyanu lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajri. Saat subuh datang berhenti makan. Kemudian berhenti makan kita ini lanjut sampai malam lagi. Summa atimmus syiyama ilal lail. Nah, bagaimana memaknainya? Memaknainya adalah dengan melihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerjemahkan ayat ini ke dalam real puasanya. Dan ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menerjemahkan ayat ini ke model puasa beliau, beliau sempurna puasanya itu sampai waktu maghrib tiba. Summa atimmus syiyama ilal lail. Bukan sampai isya, bukan juga sampai pertengahan malam baru berbuka puasa. Ini perlu diluruskan karena sesungguhnya Rasulullah SAW sendiri menerjemahkan ayat ini hanya sampai maghrib saja. Dan maghrib itu sebenarnya kategorinya sudah masuk kategori malam, awal malam. Makanya perpindahan hari dalam kalender Qomariyah, dalam kalender Hijriyah itu di maghrib, perpindahan harinya ya. Misalnya hari ini tanggal berapa Sya'ban? 25 Sya'ban ya, 25 Sya'ban. Nanti maghrib itu sudah 26. Begitu waktu maghrib tiba, teng, sudah tanggal 26. Nanti kalau seandainya Sya'ban kita 30, anggap saja hari ini 30 Sya'ban, nanti maghrib sudah teng 1 Ramadan. Anggap saja misalnya Ramadan kita 30 hari, hari ini tanggal 30 Ramadan, nanti maghrib teng sudah Syawal. Sudah Syawal. Ya, jadi kita melihat bagaimana puasanya Rasulullah SAW. Beliau puasanya hanya sampai maghrib saja. Ada lagi? Silakan Pak Tommy. Oke. Ma'asyiral muslimin wal muslimat. Jadi memang dalam penetapan awal Ramadan itu kadang-kadang ada perbedaan dalam menentukan hari kapan Ramadan. Seperti tahun ini saja ada dugaan dari sebagian masyarakat kita, Ramadan kita bakal berbeda. Ada dugaan ya, walaupun nanti ditunggu saja. Nah, anggap saja sekarang terjadi perbedaan. Yang satu memulai ibadah Ramadannya di Jumat, yang satu memulai Ramadannya di Sabtu. Maka pertanggungjawaban kita, pertanggungjawaban atas nama pribadi pilihan kita masing-masing. Yang meyakini dan mengikuti tanggal 1 Ramadan itu di hari Jumat itu dan dia tidak berpuasa, maka secara fikih dia berdosa. Tapi bagi mereka yang meyakini puasa Ramadannya di Sabtu, maka mereka tidak akan ditanya seputar di hari Jumatnya. Jadi pertanggungjawabannya itu berdasarkan pilihan pribadi. Haram bagi kita yang yakin puasa hari Jumat, haram bagi kita berbuka. Tapi bagi yang yakin puasanya hari Sabtu, bagi mereka enggak haram. Jadi disederhanakan begitu saja Pak Tommy. Tidak harus dipikirkan terlalu berlebihan.
Misalnya orang-orang yang tidak puasa hari Jumat berdosa galau misalnya kan. Nah, padahal mereka meyakini Sabtu baru masuk ibadah Ramadan. Keyakinan itu pilihannya bagaimana keyakinan kita itu? Pilihannya mengikut siapa yang kita yakini. Mengikut siapa yang kita yakini. Nah, walaupun ma'asyiral muslimin, harapannya sebenarnya ini para elit harusnya ya, yang berbicara ini para elit, karena kita yang di bawah ini tidak punya kekuatan untuk itu. Harusnya para elit berusaha untuk duduk bareng di atas sana, lalu kemudian memberikan informasi yang sangat edukatif kepada kita semua, bagaimana caranya. Karena kaitannya ini dengan metode melihat bulan itu Pak, metode menentukan awal baru itu berbeda. Nah, kadang-kadang karena menggunakan metode yang lain atau dengan persentase yang lain, kadang-kadang hasilnya nanti akan berbeda ya. Dan wallahu alam bisawab. Sementara ini Kementerian Agama kita lebih condong ke metode ru'yat ya. Walaupun hisab juga dipakai, tapi hisab bukan untuk itsbat, bukan untuk menentukan. Hisab itu sebagai alat bantu. Tetap saja penentuan dominannya itu menggunakan ru'yat ya, ru'yatul hilal. Ya, tetapi teman-teman kita yang lain dan mereka juga para ulama yang memang sangat faham dalam dunia ilmu perfalakan, mereka akhirnya lebih senang untuk dominan menggunakan metode hisab. Yang bisa dihisab, bisa dihitung-hitung sekarang juga. Ya, ini sekali lagi perdebatannya ranahnya bukan kita. Kalaulah seandainya Pak ya, kalaulah seandainya kita tinggal di dusun, TV tidak ada, radio tidak ada, handphone tidak ada, bagaimana cara kita menentukan Ramadan? Kita tentukan dengan cara kita sendiri, dengan melihat pola alam, dengan melihat bulan, melihat pasang surut sungai misalnya ya, itu bisa. Seperti dulu kami pernah ke pedalaman Mentawai, teman-teman masyarakat Mentawai itu tahu mereka kapan bulan baru masuk. Berdasarkan penglihatan mereka di langit, bulan juga berdasarkan pasang surut laut. Mereka nanti bisa menentukan, oh Ustaz, kayaknya ini besok sudah bulan baru. Nah, puasalah berdasarkan usaha yang maksimal dari penduduk setempat. Tapi bagi kita yang di kota, ya saya secara pribadi, ini pilihan pribadi ya, tetap merekomendasikan kita satu sesuai dengan putusan dari pemerintah, walaupun mungkin sebagian dari bapak-bapak dan ibu misalnya tidak sepakat atas nama pribadi, tidak sepakat dengan personnya, tapi jangan sampai ketidaksetujuan kita dengan personnya lalu kemudian kita akhirnya meniadakan segala hal yang berkaitan dengan kemaslahatan umat gitu kan. Ibaratnya jangan sampai gara-gara kita benci dengan satu orang lalu kemudian putusan-putusan yang bersumber dari lembaga yang diketuai oleh satu orang itu kita benci semua. Saya kira itu bukan pilihan yang bagus. Atas nama pribadi boleh benci, tapi jangan selaju-lajuan bahasa Palembang, jangan langsung ndak nerimo akhirnya segala keputusan dari lembaga itu karena dia ketuanya ndak setuju galau. Nah, padahal maslahatnya banyak kita. Saya kira cukup dulu ya. Nanti kita lanjut lagi insyaallah saat ngobrol santai. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.